Shalom saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami mau terus belajar, diajar, diperlengkapi dengan firman, sehingga hati, jiwa, roh, dan pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu, dan kami boleh sejalan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami boleh mengalami terobosan kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan sama-sama kembali belajar, diperlengkapi, diisi oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-41 sampai 42. Ya, Lukas 10, 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, sekali lagi saya bacakan, tetapi Yesus menjawabnya. Dia berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saat ini saya berikan judul renungan kita adalah seorang murid menentukan prioritas dalam hidupnya. Nah, peristiwa ini adalah di mana ketika Yesus dia datang ke rumah Maria dan Marta dan Lazarus tentunya yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati setelah 4 hari mati, dan kemudian Yesus membangkitkan dia. Nah, Yesus sedang berkunjung ke rumah mereka, Maria dan Marta. Nah, ketika Yesus datang ke rumah mereka, ya, dengan sopan atau dengan baik, ya, Marta dan Maria menjamu mereka. Ya, sebagaimana layaknya ketika kita kedatangan tamu, ya, dijamu, disiapkan yang terbaik. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Marta dan Maria. Nah, ketika Yesus datang, Maria yang dia lakukan adalah dia malah duduk dekat dengan kaki Yesus. Dia mendengar Yesus berbicara. Dia sedang berkomunikasi dengan Yesus. Nah, Marta, dia malah sibuk di dapur. Dia mempersiapkan jamuan makan. Dia mempersiapkan semuanya. Dan mungkin karena merasa jengkel, ya, Marta ini datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, izinkanlah Maria ini membantu saya mempersiapkan makanan untuk guru." Seperti itu. Makanya Yesus menjawab Marta dan berkata, "Engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari sini saya menangkap ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, rupanya dalam kehidupan kita ini harus kita menentukan namanya prioritas. Ya, menentukan yang namanya prioritas. Apa yang menjadi prioritas dalam diri saya dan saudara? Apa yang kita jadikan yang terutama dalam hidup kita? Mungkin ketika kita bangun pagi-pagi, apa yang pertama sekali kita lakukan? Apa yang kita perbuat ketika kita bangun pagi? Apakah kita langsung sibuk bangun dan kemudian cuci muka dan kemudian mulai beraktivitas? Mungkin bagi kaum ibu mulai siapkan makanan, ya, mulai masak, atau kaum bapak mulai ambil ambil handphone atau apalah. Kalau dulu mungkin koran gitu, ya, baca koran. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang seharusnya yang terutama dalam hidup kita, ya, kita akan melakukan semuanya seperti orang pada umumnya. Tapi lewat firman Tuhan ini diajarkan bahwa di dalam kehidupan ini kita harus memiliki yang namanya prioritas. Saya melihat gini, Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau sibuk
Kau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Maria sehingga dia telah mengambil bagian yang terbaik? Sehingga dia sudah melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Maria? Nah, ketika Yesus datang, Maria langsung dekat dengan Yesus. Dia dekat dengan kaki Yesus. Dia dengarin Yesus. Dia taruh perhatiannya kepada ucapan Yesus, kepada firman yang keluar dari mulut Kristus. Perkataan-perkataan Kristus. Itu yang dia lakukan. Nah, saudaraku, tanpa sadar, kita terlalu sibuk dengan banyak perkara. Saya tidak berkata bahwa apa yang dilakukan Marta ini tidak baik. Baik saja menjamu orang ketika ada orang, ada tamu, datang ke rumah kita, menjamunya sesuatu yang etikanya ya baik gitu ya. Tetapi, ternyata menemani tamu, mengajak tamu berbicara terlebih dahulu, kini itu jauh lebih baik. Ya. Dan ternyata di hadapan Tuhan, yang Tuhan inginkan ketika dia datang ke rumah Marta dan Maria adalah mereka dekat dengan Yesus. Dalam arti, saudaraku, ketika kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadikan yang menjadi prioritas utama adalah mendengar suara Tuhan, atau merenungkan firman Tuhan, atau bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita salah melayani Tuhan? Enggak. Malah kita harus melayani Tuhan. Tetapi sebelum kita melayani Tuhan, kita harus terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, maksud saya, ya. Di mana kita mungkin sibuk melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan. Sepertinya kita begitu sibuk. Tapi kita terlupakan ada satu yang terpenting, yaitu kita bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saudaraku, kalau teladan yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Di tengah-tengah kesibukannya melayani jiwa-jiwa, ya. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, ya, dan kemudian dia begitulah mungkin sepanjang hari itu. Apa yang dia lakukan? Dia mengundurkan diri. Dia bersekutu dengan Bapaknya. Bahkan Alkitab mencatat, ada kalanya Yesus semalam-malaman dia berdoa. Dia membangun keintiman. Dia mengenal Bapaknya. Dia dekat dengan Bapaknya. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Ya, tidak salah kita bekerja. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tapi jangan sampai terlupakan yang terpenting. Apa itu? Kedekatan dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang terpenting. Ketika kita telah menjadikan prioritas utama kita, yaitu persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan yang terpenting, kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih maksimal ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani orang banyak, atau melakukan profesi kita masing-masing dimanapun kita. Ada mungkin sebagai dokter, ada sebagai perawat, ada sebagai bidan, ada sebagai pengusaha, ada sebagai karyawan, apapun lah profesi kita. Kita akan jauh lebih produktif kalau terlebih dahulu kita membawa hati kita membangun keintiman kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bersekutu dengan Tuhan, mengenal Allah kita secara pribadi. Tuhan akan membuat kita lebih berfungsi, lebih produktif di dalam pekerjaan kita yang lain. Jadi saudara yang terkasih, ayo mulai hari ini tentukan prioritasmu. Engkau harus memilih dan menetapkan prioritas yang mana yang harus kita utamakan. Puji Tuhan saudaraku, biar kita terus belajar menjadikan persekutuan dengan Tuhan menjadi prioritas utama kita. Dekat dengan Tuhan, itu adalah sumber kekuatan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biar kami terus belajar untuk menjadikan Engkau yang terutama.
mendekat dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, mengenal kehendak-Mu, mengenal destiny tujuan ilahi menciptakan kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak, biar setiap kami ketika kami mendengar video ini, setiap kami boleh hidup di dalam destiny, hidup di dalam tujuan ilahi, memiliki prioritas dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.